Yang pertama, metode penyisihan untuk piutang tak tertagih. Apa itu penyisihan piutang tak tertagih? Metode penyisihan piutang tak tertagih mengutamakan penyisihan atau penghapusan piutang secara bertahap serta dengan jumlah yang kecil. Metode penyisihan piutang tak tertagih ini melibatkan akun aset kontra yang melibatkan aset kontra yang bertentangan dengan piutang. Secara dasar, akun aset kontra adalah akun dengan saldo yang berlawanan dengan piutang serta dicatat di neraca. Sebagai contoh, terdapat pada jurnal tersebut. Jurnal tersebut yaitu dari PT ABC sebagian neraca pada tanggal 31 Agustus 2020. Terdapat aset yaitu kas dan piutang terletak pada sisi debit dan dikurangi penyisihan untuk akun meragukan yaitu sebesar 13.450.000. Lalu ada peralatan di sisi debit dan dikurangi akumulasi depresiasi peralatan serta ada bangunan di sisi debit dan dikurangi akumulasi depresi bangunan di sisi kredit. Dan ada 3 aspek utama metode penyisihan. Yang pertama yaitu perkiraan piutang tak tertagih. Yang kedua, catatan entry jurnal dengan mendebet beban hutang buruk dan penyisihan kredit untuk piutang tak tertagih. Yang ketiga yaitu ketika Anda memutuskan untuk menghapus akun, debit penyisihan piutang ragu-ragu akan dikreditkan akun piutang yang sesuai. Materi penghapusan langsung ke akun penyisihan piutang tak tertagih. Saat piutang atau receivable pelanggan ditetapkan sebagai tak tertagih, piutang langsung dihapus ke akun penyisihan piutang tak tertagih. Maka, perusahaan harus menghapus jumlah piutang atau receivable bahkan dari akun piutang usaha dan akun penyisihan piutang tak tertagih. Saat akhir periode, pada umumnya penyisihan piutang tak tertagih akan tetap memiliki saldo, tapi saldonya bukan nol. Dikarenakan akun ini dibuat berdasarkan pada estimasi, sehingga jumlah penghapusan langsung ke akun penyisihan piutang tak tertagih. Selama periode tersebut, jarang saldonya sama dengan di awal periode. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengestimasi jumlah piutang tak tertagih. Metode penyisihan mengestimasi jumlah piutang tak tertagih pada akhir periode. Estimasi jumlah piutang tak tertagih umumnya dibuat berdasarkan pengalaman masa lalu, rata-rata industri, dan perkiraan masa depan. Terdapat 2 kaidah yang umumnya digunakan dalam mengestimasi jumlah piutang tak tertagih, yaitu 1. Metode presentasi penjualan. 2. Metode analisis piutang. Yang pertama, pengertian dari metode presentasi penjualan yaitu piutang usaha terjadi akibat penjualan secara kredit, sehingga beban piutang tak tertagih dapat diestimasi sebagai presentasi dari penjualan kredit. Jika alokasi penjualan kredit terhadap penjualan relatif konstan, sehingga presentasi dari total penjualan dapat digunakan. Yang kedua yaitu metode analisis piutang, yaitu metode yang berdasarkan pada asumsi bahwa semakin lama piutang tidak dilunasi, semakin kecil kemungkinan piutang akan tertagih. Secara umum, metode pencatatan jurnal penghapusan piutang ada 2 cara, yaitu yang pertama adalah metode langsung atau direct method. Metode penghapusan piutang pada pembukaan perusahaan digunakan hanya jika piutang sudah benar-benar tidak dapat ditagih. Kemudian, piutang yang tidak tertagih akan dihapuskan, namun akan tetap dicatat dan dibebankan pada akun perkiraan kerugian piutang. Kemudian yang kedua adalah metode cadangan atau allowance method. Pada metode cadangan, perusahaan melakukan perkiraan terhadap piutang yang ada pada setiap akhir periode pembukuan, yang kemudian dicatatkan dalam jurnal penghapusan piutang sebagai beban kerugian piutang.
direct write-off methods atau metode penghapusan tak tertagih. Metode ini adalah tindakan yang diambil perusahaan dengan cara menghapus akun piutang atau receivable sekaligus dari jurnal. Sebagai gantinya, perusahaan akan memasukkan bad debts atau piutang tak tertagih tersebut dalam akun beban sehingga mempengaruhi penambahan liabilitas. Contoh kasus penggunaan direct write-off methods adalah PT Dian Abadi menjual sebanyak 100 produk seharga Rp35.000 kepada debitur A dengan skema piutang dagang. Akan tetapi setelah jatuh tempo, debitur A mengalami kredit macet, sehingga perusahaan telah melakukan beberapa kali penagihan tetapi hasilnya tetap sama. Akhirnya PT Dian Abadi memutuskan melakukan direct write-off metode ini untuk debitur A dengan jurnal sebagai berikut. Nah, akan tetapi pada tanggal 31 Desember, debitur A akhirnya bisa membayar piutang tak tertagihnya. Dengan demikian, PT Dian Abadi wajib mengeluarkan piutang tak tertagih dari akun debit perusahaan sebagai jurnal berikut ini. Allowance method atau metode penyisihan. Metode penyisihan mengestimasi jumlah piutang yang tidak dapat ditagih setiap akhir periode akuntansi. Berdasarkan estimasi tersebut, beban piutang tak tertagih kemudian dicatat dengan ayat jurnal penyesuaian. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa Alfa Mandiri memulai operasinya pada tanggal 1 Agustus. Pada periode akuntansinya yang berakhir tanggal 31 Desember 2015. Alfa Mandiri memiliki saldo piutang usaha sebesar Rp400 juta, termasuk beberapa piutang yang telah lewat jatuh temponya. Berdasarkan data industri sejenis, pada tanggal 31 Desember, Alfa Mandiri mengestimasi sebesar Rp50 juta dari piutang usahanya yang tidak akan dapat ditagih. Akan tetapi, Alfa Mandiri belum mengetahui piutang pelanggan mana yang dianggap tak tertagih. Oleh karena itu, akun pelanggan tertentu tidak dapat dikreditkan atau dikurangkan. Sebagai gantinya, akun kontra aset penyisihan piutang tak tertagih atau allowance for doubtful accounts dikreditkan untuk mengestimasikan piutang tak tertagih. Dengan menggunakan estimasi sebesar Rp50 juta, ayat jurnal penyesuaian berikut ini dibuat pada tanggal 31 Desember 2015. Ayat jurnal penyesuaian tersebut akan mempengaruhi laporan posisi keuangan dari laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi, ayat jurnal penyesuaian mencatat beban piutang tak tertagih sebesar Rp50 juta yang akan dipadukan atau ditandingkan dengan pendapatan terkait periode tersebut di laporan laba rugi. Pada laporan posisi keuangan, ayat jurnal penyesuaian mengurangi nilai piutang yang diharapkan dapat direalisasikan menjadi kas. Jumlah ini yaitu Rp350 juta yang diambil dari Rp400 juta dikurangi Rp50 juta yang disebut sebagai nilai realisasi neto atau net realizable value dari piutang. Perlu diingat, ayat jurnal penyesuaian mengurangi nilai piutang menjadi realisasi neto dan menandingkan beban piutang tak tertagih dengan pendapatan terkait. Perlu diperhatikan juga bahwa setelah ayat jurnal penyesuaian dibuat, akun piutang usaha masih memiliki saldo sebesar Rp400 juta. Saldo ini mencerminkan jumlah utang pelanggan pada tanggal 31 Desember akan didukung oleh akun pelanggan individu dalam buku besar pembantu piutang. Akun kontra piutang, penyisihan piutang tak tertagih memiliki saldo kredit sebesar Rp50 juta. Selanjutnya, pada bab ketiga kita akan membahas tentang not receivable, reporting receivable on the balance sheet.
Not receivable atau biasa dikenal dengan wesel tagih atau juga bisa disebut dengan surat perjanjian piutang adalah janji yang tertulis bertujuan untuk membayarkan sejumlah uang dan disertai dengan bunga pada saat diminta atau pada waktu yang telah ditentukan di kemudian hari. Dengan menandatangani wesel, debitur mengakui hutangnya dan bersedia untuk membayarnya sesuai dengan ketentuan yang telah tertulis. Nah, wesel tagih memiliki beberapa karakteristik, yaitu antara lain, yang pertama adalah surat tersebut ditandatangani oleh perusahaan yang telah membuat janji dan pembuat janji tersebut disebut dengan maker. Yang kedua adalah pihak yang berhak mendapatkan uang dari wesel tagih biasanya disebut dengan penerima pembayaran atau payee. Yang ketiga, nilai nominal atau face amount adalah jumlah saat wesel disepakati di awal. Yang keempat, tanggal penerbitan atau issuance date adalah tanggal pada saat wesel telah diterbitkan. Selanjutnya, tanggal jatuh tempo, due date atau maturity date adalah tanggal di mana wesel harus dibayar. Yang keenam, periode wesel tagih adalah periode waktu antara tanggal penerbitan wesel tagih dengan tanggal jatuh tempo wesel tagih. Yang terakhir, tingkat bunga atau interest rate adalah tingkat bunga yang harus dibayarkan sesuai dengan nilai nominal pada perjanjian wesel tagih. Materi selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang akuntansi untuk wesel tagih. Jadi, apabila pembuat wesel tagih telah gagal membayar hutangnya pada tanggal jatuh tempo, maka dari itu surat tersebut disebut sebagai wesel tagih gagal bayar. Perusahaan yang memegang wesel tagih gagal bayar tersebut akan memindahkan kembali nilai nominal wesel tagih ditambah bunga jatuh tempo ke akun piutang pelanggan yang bersangkutan. Itu di kasusnya yaitu misal wesel yang diterima PT Sarastia sebesar 8 juta dengan waktu 30 hari dan bunga 12% per tahun yang dicatat pada tanggal 21 November ternyata tidak dapat dibayar pada saat jatuh tempo. Perusahaan yang memegang wesel tersebut memindahkan kembali nilai nominal dan bunga ke piutang pelanggan. Contoh jurnalnya seperti berikut. Jadi, pada tanggal 21 Desember, piutang usaha PT Sarastia bertambah di debit sebesar 8.060.000 dan wesel tagih pada PT Sarastia bertambah pada kredit sebesar 8 juta, serta pendapatan bunga bertambah 60.000 di sisi kredit. Jadi, dapat disimpulkan dari jurnal tersebut, perusahaan telah menerima bunga sebesar 60.000 meskipun wesel tersebut tidak dapat dilunasi. Jika piutang tersebut tidak tertagih, maka perusahaan akan menghapus piutang sebesar 8.060.000 dan mencatatnya dalam penyisian piutang tak tertagih.